Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Marjuni dan teman-teman semuanya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 2 Rombel H Angkatan 2019 akan melakukan presentasi dengan judul latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah dan mengapa guru membimbing serta kesalahpahaman bimbingan dan konseling. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Rizka Istiana dengan NIM 1401419330. Kemudian Randy Brianto dengan NIM 1401419332 dan Lintang Ayu Wandani dengan NIM 1401419331. Nah, sebelum memulai materinya, saya Rizka Istiana akan memulai dari materi latar belakang bimbingan dan konseling. Seiring perkembangan zaman, problematika yang ada di peserta didik baik di dalam sekolah ataupun di luar sekolah sangatlah menjadi banyak dan terkadang memberikan tekanan dan juga beban kepada peserta didik sendiri, sehingga dalam sekolah mengadakan suatu layanan atau tindak layanan pada peserta didik yang berupa bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling ini biasanya berbicara dari aspek psikologis. Aspek psikologis ini sangatlah penting bagi peserta didik, sehingga apabila ada peserta didik yang mengalami gangguan secara psikis, guru dapat langsung mengenalinya dan memberikan motivasi serta arahan kepada peserta didik. Kemudian berikut ini merupakan latar belakang dari berbagai aspek yang berkaitan dengan perlunya layanan bimbingan konseling di sekolah. 1. Latar belakang psikologis. Berdasarkan latar belakang psikologis, dalam BK memberikan pemahaman tentang tingkah laku setiap individu yang menjadi sasaran atau klien sendiri. Hal ini sangat penting karena bidang garapan bimbingan dan konseling adalah tingkah laku dari klien tersebut atau peserta didik. Yang kedua, ada latar belakang berdasarkan sosial budaya. Berdasarkan sosial budaya, individu merupakan makhluk biopsikososio-spiritual, yang artinya setiap individu merupakan makhluk biologis, psikologis, sosial, dan spiritual. Setiap anak sejak lahir diberikan kemampuan untuk memenuhi tuntutan biologisnya, tetapi juga tuntutan budaya di mana individu itu tinggal. Nah, tuntutan budaya itu sendiri dapat dilakukan agar segera dalam modernisasi dapat difiltrasi oleh individu tersebut secara otomatis. Kemudian yang ketiga, latar belakang agama. Setiap individu merupakan makhluk Tuhan yang pada dasarnya memiliki fitrah sebagai khalifah dan hambanya. Dalam kategori ini pun sangat diperlukan sekali bimbingan terhadap setiap tantangan dimensi spiritualitas individu seperti dekadensi moral, budaya hedonistik, dan penyakit hati. Bimbingan dalam hal ini diperuntukkan untuk setiap individu maupun memandang setiap tantangan ke arah yang positif. Kemudian yang keempat ada latar belakang pendidikan. Bimbingan dan konseling diperlukan untuk mengembangkan pendidikan yang bersifat meninggi, meluas, dan juga mendalam. Meninggi artinya membantu membimbing individu memilih jenjang pendidikan yang lebih tepat. Kemudian dari jenjang yang lebih tepat tersebut akan memberikan kesempatan dan kemungkinan peserta didik untuk mencapai jenjang yang lebih tinggi dan juga lebih baik. Yang kelima, latar belakang perkembangan iptek. Berdasarkan latar belakang ini
di dalam ilmu pengetahuan sendiri sudah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Maka dari itu diperlukan bimbingan dan juga konseling agar setiap individu yang memanfaatkan iptek ini bisa mengetahui dampak secara positif dan juga negatifnya dari perkembangan iptek tersebut. B. Kesalahpahaman dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Banyak faktor yang mempengaruhi kesalahpahaman pandangan terhadap bimbingan dan konseling. Salah satunya adalah latar belakang pendidikan guru bimbingan di sekolah itu sendiri. Kemudian, kesalahpahaman terhadap BK dapat dijadikan anggapan yang keliru tentang BK. Kesalahpahaman terhadap BK merupakan suatu kondisi di mana antara penyampaian dan penerimaan informasi tentang BK dalam mengartikan informasi yang diterima mempunyai makna yang berbeda. Sehingga dari maksud penyampaian informasi tentang BK yang sesungguhnya itu tidak dapat diterima dengan baik. Kemudian dari Prayitno dan Irman, AMPI tahun 1994 halaman 121 mengemukakan bahwa ada 15 kesalahpahaman terhadap BK, yaitu 1. Bimbingan dan konseling disamakan saja dengan atau dipisahkan sama sekali dengan pendidikan. 2. Konselor di sekolah dianggap sebagai polisi sekolah. 3. Bimbingan dan konseling dianggap semata-mata sebagai proses pemberian nasihat. Yang keempat yaitu bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah yang bersifat insidental. 5. Bimbingan dan konseling dibatasi hanya untuk klien-klien tertentu saja. 6. Bimbingan dan konseling melayani orang sakit atau kurang normal. 7. Bimbingan dan konseling bekerja sendiri. 8. Konselor harus aktif sedangkan pihak lain pasif. 9. Menganggap semua pembimbing dan pemberian konseling dapat dilakukan oleh siapa saja. 10. Pelayanan bimbingan dan konseling berpusat pada keluhan pertama saja. 11. Menyamakan pekerjaan bimbingan dan konseling dengan pekerjaan dokter atau psikiater. 12. Menganggap hasil pekerjaan bimbingan dan konseling harus segera dilihat. 13. Menyamaratakan cara pemecahan masalah bagi semua klien. 14. Memusatkan usaha bimbingan dan konseling hanya pada penggunaan instrumental bimbingan dan konseling, misalnya tes, inventory, angket, dan alat pengungkap lainnya. 15. Bimbingan dan konseling dibatasi pada hanya menangani masalah-masalah ringan saja. C. Faktor-faktor penyebab kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling serta cara mengatasinya. Faktor penyebab kesalahpahaman terhadap BK yaitu yang pertama, BK tergolong baru di Indonesia dan merupakan barang impor. Yang kedua, belum ada kesepakatan penyebutan istilah penyuluhan dan konseling. Jadi masih banyak orang yang menyebut istilah BK dengan bimbingan penyuluhan atau BP dan dengan demikian dapat menjadikan penafsiran yang keliru terhadap makna BK yang sebenarnya. 3. Penyebaran BK di Indonesia relatif cepat ke sekolah-sekolah. Penyebaran BK yang cepat ini menjadikan BK kurang maksimal. Yang keempat, latar belakang pendidikan guru yang mengampung bidang BK tidak berlatar belakang BK. Yang kelima, literatur BK masih sangat kurang. Nah, literatur yang mengkaji tentang BK masih terlalu sedikit sehingga dalam menguasai teori dan praktek BK belum maksimal. 6. Kinerja konselor kurang profesional. Yang dimaksud yaitu kurang profesional dalam memahami dan mengerti konsep BK, menyusun, mengelola, dan menindaklanjuti program BK. Kesalahpahaman terhadap BK dapat menjadikan program dalam kegiatan BK kurang optimal sehingga kesalahpahaman tersebut perlu diatasi.
Kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan memberikan informasi tentang program dan kegiatan dalam BK agar siswa mengerti dan memahami program kegiatan-kegiatan yang ada di dalam BK. Nurul Mu'alifah menjelaskan cara mengatasi kesalahpahaman terhadap BK yaitu 1. Guru BK sebagai tempat pencurahan hati dan kepercayaan siswa. 2. Menjadi si tawar dan si dingin bagi siapapun yang datang kepada guru BK. 3. Melaksanakan pelayanan dan kegiatan pendukung dalam BK. 4. Guru BK harus memasyarakatkan dan mampu melihat hal-hal yang perlu diolah, ditanggulangi, diarahkan, dibangkitkan untuk menunjang perkembangan siswa. Yang kelima, melayani semua siswa tanpa membeda-bedakan untuk mendapat pelayanan BK di sekolah. Kemudian Prayitno mengungkapkan bahwa kesalahpahaman terhadap BK dapat diatasi dengan 1. Menekankan bahwa setiap siswa berhak mendapat pelayanan BK. 2. Guru BK bertindak dan berperan sebagai sahabat kepercayaan siswa. 3. Guru BK bertindak sebagai pemberi informasi, penunjuk jalan, dan pembina ke arah perilaku yang positif. 4. Guru BK harus aktif, bersikap menjemput, tidak hanya menunggu siswa datang. Yang kelima, mendasarkan cara pemecahan masalah sesuai dengan pribadi, jenis masalah, dan tujuan yang ingin dicapai siswa. Nah, berdasarkan penjelasan kedua ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa cara mengatasi kesalahpahaman terhadap BK yaitu guru BK bersikap terbuka, yaitu guru BK harus bersikap terbuka dan ramah kepada siswa agar siswa merasa nyaman dengan guru BK dan menganggap guru BK sebagai sahabat siswa yang bertugas membimbing dan mengarahkan pada perilaku yang lebih baik. D. Mengapa guru membimbing? Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Nah, murid-murid membutuhkan bantuan guru untuk mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial dan interpersonal. Dalam konteks organisasi layanan bimbingan dan konseling di sekolah, peran dan kontribusi guru sangat diharapkan guna kepentingan efektivitas dan efisien dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Agar guru mengoptimalkan perannya sebagai pembimbing, berikut ini beberapa hal yang perlu diperhatikan. 1. Guru harus memiliki pemahaman tentang anak yang sedang dibimbingnya. 2. Guru dapat memperlakukan siswa sebagai individu yang unik dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai dengan keunikan yang dimilikinya. 3. Guru seyogyanya dapat menjalin hubungan yang akrab, penuh kehangatan, dan saling percaya. 4. Guru senantiasa memberikan kesempatan kepada siswanya untuk mengkonsultasikan berbagai kesulitan yang dihadapi. 5. Guru sebaiknya dapat memahami prinsip-prinsip umum konseling dan menguasai teknik-teknik dasar konseling untuk kepentingan pembimbingan siswanya. Peran guru sebagai pembimbing ini dibedakan menjadi 2, yaitu pembimbing di dalam kelas dan juga pembimbing di luar kelas. Nah, yang pertama ada layanan bimbingan di kelas. Profesor Sucipto dan Raflis Kosasi menerangkan bahwa hal-hal yang menjadi tugas seorang guru dalam memberikan layanan bimbingan di kelas antara lain 1. Memperlakukan dengan sikap yang baik dan wajar bagi setiap siswa dengan potensi yang ada dalam diri siswa itu. 2. Memberikan kenyamanan kepada siswa ketika proses belajar mengajar. 3. Memberikan penghargaan dan proporsional kepada setiap siswa. 4. Tidak berpura-pura di depan siswa. 5. Menerima siswa apa adanya. 6. Menyadari bahwa tujuan mengajar bukan hanya penguasaan setiap materi, melainkan juga pembentukan sikap kedewasaan yang ditimbulkan dari diri siswa.
7. Memberikan layanan tambahan bagi siswa yang tidak atau belum memahami materi pelajaran yang telah dipelajari. Nah, yang kedua adalah layanan bimbingan di luar kelas. Tugas-tugas yang bisa dilakukan oleh guru dalam rangka memberikan layanan bimbingan di luar kelas yaitu 1. Memberikan pengajaran perbaikan atau remedial teaching. 2. Memberikan pengayaan dan pengembangan bakat siswa. 3. Melakukan home visit atau kunjungan rumah. Dan yang keempat, menyelenggarakan kelompok belajar. Contoh kasus bimbingan dan konseling serta cara mengatasinya. Yang pertama, identifikasi masalah. Vanilla adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Dia duduk di kelas 6 di salah satu SD Kota Beringin. Setiap hari, dia selalu membantu orang tuanya untuk memasak, mencuci baju, dan membersihkan rumah. Vanilla ini adalah anak yang ceria dan mudah bergaul. Terkadang ia juga bermain dengan teman-temannya. Saat pulang sekolah, dia akan mengulangi kembali pelajaran yang telah diajarkan di sekolah, sehingga dia dapat memperoleh peringkat yang bagus di sekolah. Vanilla ini memiliki kakak perempuan yang bernama Diana. Kakaknya berusia sekitar 20 tahun dan memiliki adik laki-laki yang berusia 9 tahun yang bernama Ferry. Beberapa bulan ini, ayah dan ibunya terpaksa pergi ke luar kota karena kondisi ekonomi yang buruk. Setelah kedua orang tuanya pergi merantau, Vanilla beserta kakak dan adiknya hanya diasuh oleh nenek mereka. Selain itu, nenek mereka juga tidak tinggal satu rumah dengan mereka. Setelah orang tua mereka pergi, kakak Vanilla mulai berubah secara drastis. Kakak Vanilla yang dulu lemah lembut dan penyayang kini berubah menjadi tidak peduli. Bahkan sering membawa pulang pacarnya ke rumah. Sebenarnya Vanilla merasa tidak suka ketika pacar kakaknya datang ke rumah. Namun pada suatu malam, sekitar pukul 12, kakaknya pulang dengan keadaan tak sadarkan diri karena terlalu banyak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan malam itu juga menjadi malam di mana pacar kakaknya tiba-tiba datang ke Vanilla dan mencoba merayu dan memegang rambutnya. Dengan kaget, Vanilla berteriak untuk meminta tolong, namun tiba-tiba semua gelap. Vanilla terjatuh pingsan akibat pukulan pada dirinya. Setelah kejadian itu, Vanilla menjadi pendiam dan tidak mau bermain dengan teman-temannya. Dia merasakan trauma, tetapi semuanya itu disimpan rapat-rapat. Dia jarang berangkat ke sekolah dan saat ditanya alasan tidak masuk sekolah yaitu karena sakit. 2 bulan lamanya Vanilla memendam semua ini sendiri. Hingga hari ini dia memutuskan untuk berbicara kepada kakaknya tentang apa yang terjadi dengan dirinya. Vanilla bercerita bahwa dia sudah tidak mengalami menstruasi selama 2 bulan. Akhirnya kakaknya membawa Vanilla ke dokter. Dan dokter menyatakan bahwa Vanilla telah hamil. Dokter juga memeriksa kondisi Kak Diana dan ternyata dia pun dinyatakan hamil juga oleh dokter. Dan setelah mengetahui Vanilla dan kakaknya hamil, keadaan yang ada di keluarganya semakin berantakan. Ayah dan ibunya tak lagi memperdulikan dia karena orang yang telah menghamilinya dan kakaknya pergi dan tidak mau bertanggung jawab. Sehingga orang tuanya merasa malu. Setelah itu, Vanilla dikeluarkan dari sekolah dan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitarnya. Kemudian yang kedua, kita akan mendiagnosis jenis masalah dan bentuk masalah dalam contoh kasus ini, yaitu kurangnya kasih sayang perhatian dari orang tua. Yang kedua, orang tua malah meninggalkan saat membutuhkan bantuan. Jenis masalah dan bentuk masalah dalam lingkungan yaitu menjadi pendiam dan minder, dikeluarkan dari sekolah, serta mendapatkan sanksi sosial. Yang ketiga, prognosis dalam permasalahan contoh kasus ini, bentuk bantuannya dengan bisa menggunakan strategi interaktif, dilaksanakan dalam bentuk interaksi langsung dengan anak yang menghadapi masalah, baik pendekatan individual maupun kelompok.
Bantuan ini misalnya nasihat, konseling, konsultasi, atau pengajaran individual, tapi tidak dengan strategi interaktif saja. Tetapi juga membutuhkan bantuan yang disebut referral atau ahli tangan. Alternatif yang dapat dilakukan sesuai rumusan masalah tersebut yaitu dengan pendekatan agar anak itu mau berbicara tentang masalah yang sedang dihadapinya. Kemudian mengajak anak untuk berkonsultasi di bimbingan konseling yang ada di sekolahannya. Selanjutnya dengan melakukan pendekatan, karena cara ini anak akan lebih diperhatikan dan mau memberitahukan apa yang sedang dialaminya. Dan terakhir dengan mengajak anak konsultasi membuat anak semakin terbuka, membantu untuk memecahkan masalahnya. Untuk rencana pemberian bantuan dapat dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut. Kapan dilaksanakannya, yaitu saat jam pelajaran selesai atau ketika jam pulang. Guru dapat memberikan pendekatan terhadap anak, di mana bisa di ruang BK untuk berkonsultasi. Siapa yang melaksanakan, anak mempunyai masalah dan guru BK maupun wali kelas. Bagaimana pengelolanya, yaitu guru melakukan pendekatan terhadap anak lalu mencoba memecahkan masalahnya dengan berbagai strategi yang dilakukan, dengan beberapa pendekatan interaksi. Setelah itu dilakukan konferensi kasus. Untuk evaluasi dan tindak lanjut, yaitu dimaksudkan untuk mengetahui ketepatan tindakan dan hasil pelaksanaan bantuan yang diberikan pada kasus tersebut, sehingga setelah permasalahan itu dapat diketahui sejauh mana upaya dan pemberian bantuan dapat mencapai hasil yang maksimal. Untuk kesimpulan materi kita hari ini, yaitu latar belakang perlunya bimbingan konseling di sekolah terbagi menjadi beberapa aspek. Di antaranya yaitu latar belakang psikologis, sosial budaya, agama, pendidikan, dan perkembangan iptek. Faktor penyebab kesalahpahaman terhadap bimbingan konseling yaitu literatur bimbingan konseling masih sangat kurang. Juga kinerja konselor kurang profesional. Kesalahpahaman tersebut terjadi karena kurangnya informasi dan pengetahuan serta pemahaman tentang adanya bimbingan konseling di sekolah. Kesalahpahaman tersebut dapat diatasi dengan memberikan informasi tentang program dan kegiatan dalam bimbingan konseling, agar siswa mengerti dan memahami program kegiatan-kegiatan yang ada di dalam bimbingan konseling. Selain itu, guru juga berkewajiban memberikan bantuan kepada murid agar mereka mampu menemukan masalahnya sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata atau kurang jelas, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.